Shalom, Shalom. bertemu kembali bersama kami, The Safe Ministry. Kami adalah para awam yang sangat senang mempelajari kitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini kita akan mempelajari pelajaran ke-12 dengan judul Peristiwa-peristiwa Penutupan Sejarah Dunia. Dan kita akan mempelajarinya selama seminggu ini, dan kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh saya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata tinggi dalam dunia surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu karena kami telah dikumpulkan bersama untuk dapat mendiskusikan pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus boleh menaungi hati kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami pekabaran yang akan kami diskusikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Dan kita akan mempelajarinya selama seminggu ini, pelajaran kita yang ke-12, dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, seperti yang sudah disampaikan Pak Simon, judul pelajaran kita satu minggu ini yaitu peristiwa-peristiwa penutupan sejarah dunia. Penekanannya mari coba kita lihat dari pokok pikiran yang mewakili ayat kita dalam satu minggu ini, yaitu Amsal 23 ayat 23. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Mirip dengan minggu lalu, penekanannya adalah bagaimana kita supaya tetap terfokus kepada apa? Kebenaran. Dan sekarang bahkan ditekankan belilah kebenaran dan jangan pernah menjual apa? Kebenaran. Karena katanya demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Mengapa dikatakan seperti itu? Ya karena memang nanti kita akan lihat di dalam satu minggu ini, terutama kita akan dibantu oleh dua kitab suci ya, termasuk Wahyu dan Daniel. Itu adalah dua kitab yang banyak menuliskan mengenai apa tanda-tanda akhir zaman dan bahkan apa yang terjadi nanti di akhir zaman. Oleh karena itu kalau kita tidak punya hikmat dan pengertian untuk memahami dan tidak punya dasar yang kuat yaitu Alkitab, kita akan sulit untuk memahami. Ada satu ilustrasi dikatakan bahwa anggaplah misalnya kita lagi menunggu ya putri remaja kita. Saya beberapa minggu lalu saya persis mengalami hal yang sama. Kebetulan anak putri saya mengadakan perjalanan jauh ya jauh bersama dengan pihak sekolahnya ya. Jadi dalam satu minggu saya menunggu-nunggu lalu nanti pulangnya seperti apa. Tapi puji Tuhan tidak terjadi persis seperti yang diilustrasi ini. Dalam ilustrasi ini dikatakan ternyata waktu kita menunggu kedatangan anak kita itu kita cemas karena ternyata ada laporan cuaca yang melaporkan bahwa cuaca dalam keadaan buruk, datang angin topan, hujan deras, diberitakan ada pohon-pohon tumbang, kemudian bahkan apa akses ke rumah kita juga tidak bisa karena tidak bisa dilalui karena apa? Pada pohon bertumbangan. Lalu kita dengar dari tetangga bahwa ada jalan lain, alternatif lain yang bisa kita lewati. Ya, mobil bisa lewat dan kita bisa juga berkomunikasi. Lalu ketika kita berkomunikasi dengan anak kita itu, maka kita apa? Kita hati-hati sekali membimbing bagaimana supaya kita apa? Menuntun anak kita itu bisa tiba di rumah dengan selamat. Nah, Yesus sendiri lebih daripada seorang ayah atau seorang ibu atau sepasang orang tua yang menunggu anaknya pulang terganggu oleh karena cuaca. Yesus ingin membawa kita apa? Melewati topan badai kehidupan yang luar biasa yang akan kita hadapi di akhir zaman ini. Dan saya yakin setiap orang kita sudah mengalami badai ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Fokus Allah adalah apa? Fokus Allah bagaimana kita bisa melewati krisis itu, ya. Mengapa Yesus menyerahkan diri, ya, mau hidup bersama dengan manusia, mati bangkit dan naik ke surga. Ya tujuannya adalah apa? Memastikan bahwa Allah akan membawa kita pulang. Ya, sama seperti janji Yesus, ya, aku menyediakan tempat bagimu, ya. Karena dunia berdosa bukan itulah tempat kita. Oleh karena itu,
Pelajaran 1 minggu ini nanti kita akan diungkapkan ya apa-apa saja yang dinubuatkan melalui firman Allah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman dan bagaimana peran Allah sendiri di dalam mendampingi kita ketika kita melewati topan badai kesulitan di akhir zaman ini. Demikian pengantar bagi kita Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Minggu dengan judul kesetiaan kepada Allah dan firman-Nya. Dan kami masih minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Baik, pemirsa The Safe Ministry, ada baiknya jika kita membaca beberapa ayat sebagai referensi. Pertama kita buka Yohanes 8 ayat 32. Ya, saya bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi saya senang sekali dengan ayat ini. Kalau kita tahu kebenaran Pak Simon, ya, bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi kadangkala ya saya merefleksikan diri dan mungkin juga mengamati kehidupan kita orang Kristen. Kita mengaku punya kebenaran tapi seperti tersiksa kita dengan kebenaran itu ya. Seperti ajaran dan doktrin yang kita pelajari kayak seperti mengekang hidup kita dan kita seolah-olah stres ya, kita nggak merdeka. Padahal di sini dikatakan kebenaran itu memerdekakan kita. Artinya kalau kita punya kebenaran harusnya hidup kita itu apa? Bahagia, merdeka ya. Lalu di Yohanes 17 ayat 17 ini ayat yang sangat populer ya. Ini adalah doanya Tuhan Yesus ya. Ini doa terpanjang yang pernah dicatat oleh Alkitab ya. Doa Yesus yang terpanjang yang pernah dicatat oleh Alkitab, yaitu Rasul Yohanes sendiri sebagai orang yang dekat dengan Yesus. Ada satu ayat ya di ayat 17 mengatakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pemirsa The Safe Ministry, pertentangan besar yang terjadi berabad-abad ini ya adalah pertentangan antara kebenaran dan kepalsuan. Dan Yesus adalah sumber kebenaran, sementara iblis adalah bapa dari segala pendusta. Maka namanya pendusta, bapa pendusta itu ya, kalau kita tidak hati-hati ya, kita akan tertipu dan kita tidak menyadari bahwa kita tertipu. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mau memiliki hidup, maka kita harus mengetahui jalannya. Jalannya lewat apa? Lewat kebenaran. Siapa kebenaran itu? Yaitu Yesus itu sendiri. Menarik lagi di 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 ayat 16. Ya, kita baca beberapa ayat. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol. Ya, Petrus mengatakan itu. Ketika Petrus mengatakan mengenai nubuatan tentang bagaimana Kristus dimuliakan, ya, kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol. Ya, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat 18, suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Pemirsa The Safe Ministry, tulisan mengenai bagaimana kemuliaan Yesus, ya nanti bagaimana ya Allah dimuliakan, Yesus dimuliakan, itu bukanlah satu isapan jempol, bukan dongeng-dongeng. Karena apa? Petrus adalah saksi mata yang mendengar langsung suara dari langit mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini sangat luar biasa ya. Lalu ayat 20 yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita banyak belajar nubuatan berapa minggu ini. Dikatakan apa? Nubuat tidak pernah dihasilkan kehendak manusia, tapi harus ditafsirkan apa? Menurut dorongan Roh Kudus. Artinya pemirsa The Safe Ministry, tanpa kitab suci
ya, tanpa kitab suci, kita akan mudah sekali tertipu oleh setan tanpa kitab suci. Jadi sekali lagi Petrus sudah mengingatkan bahwa nanti akan banyak guru-guru palsu, banyak yang meragukan, pengejek-pengejek. Tetapi dikatakan apa? Kami saksi mata loh. Ya, kami saksi mata bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan melalui Yesus. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada kitab suci. Ya, kita harus kembali kepada kitab suci. Karena apa? Begitu miripnya pemalsuan itu dengan yang aslinya. Sehingga mustahil bagi kita membedakannya kecuali oleh kitab suci. Dari dulu, metodenya setan itu tidak pernah langsung frontal berbeda 180 derajat, Pak Simon. Selalu mirip-mirip. Mulai daripada waktu melalui bentuk ular dia menggoda manusia di Taman Eden. Dia hanya pelintir sedikit. Tentulah Allah mengatakan semua boleh kamu makan. Lalu dibilang tentulah Allah mengatakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Sedikit saja dipelintir. Ya, lalu penyamaran-penyamaran yang lain juga. Ya, nabi-nabi palsu. Ya, dia tidak datang ketika ada nabi yang benar. Dia tidak datang dalam bentuk preman-preman jahat yang mengatakan itu nggak benar, enggak. Dia hadirkan nabi-nabi yang mirip-mirip, ya. Dihadirkan nabi yang mirip-mirip. Ketika manusia disuruh menyembah Allah, dia hadirkan yang mirip-mirip. Oh, manusia ini kan makhluk visual. Dia hadirkan makhluk yang mirip-mirip, lalu disuruhlah menyembah dalam bentuk patung-patung lah, ya, dalam bentuk benda-benda. Dan demikian selalu strateginya setan di dalam menipu kita. Hanyalah dikatakan tanpa tuntunan kitab suci kita akan mudah tertipu. Pemirsa The Safe Ministry, mari kita kembali selalu kepada kitab suci. Dan ketika kita belajar kitab suci supaya kita tidak tertipu di sejarah, di akhir sejarah dunia ini, maka kita harus dituntun oleh Roh Kudus. Tanpa tuntunan Roh Kudus kita akan apa? Mendapat ajaran-ajaran palsu dan kita pikir kita sudah menyembah Allah, ternyata kita menyembah ilah yang lain. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Senin dengan judul Dimeteraikan untuk Surga. Dan kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Jadi pembahasan kita sangat menarik sekali, khususnya tentang peristiwa-peristiwa penutupan secara dunia ya. Akan ada penganiayaan, kemudian kita lihat sepak terjang binatang itu juga akan semakin gencar, dan kita sudah diwanti-wanti ya oleh Tuhan Yesus supaya kita tetap setia, tetap berpegang penuh hanya kepada firman Tuhan, yaitu sebagai kebenaran. Dan pada akhirnya ketika kita tetap setia kepada Tuhan, menuruti hukum-hukum Tuhan, kemudian tetap beriman kepada Tuhan, itu kita, Pak Simon, akan dimeteraikan ya, dimeteraikan dengan apa gitu ya, dimeteraikan untuk surga. Nah, umat Tuhan itu akan dimeteraikan oleh Roh Suci atau Roh Kudus. Roh Kudus. Dulu kalau meterai itu memang berkaitan sekali dengan kekuasaan ya. Materai adalah tanda khas dan individual ya. Kita mengharapkan bahwa materai Allah itu tetap tertanam di dalam hukum-hukumnya ya. Dan kita coba bahas materai ini sebetulnya terdiri berapa elemen yang ada di dalam materai itu sendiri. Yang pertama, di dalam materai itu ada nama dari pemilik materai ini. Kemudian ada jabatan atau gelar ya. Kemudian yang ketiga itu adalah wilayah kekuasaan. Contohnya misalnya meterai atau mungkin pada zaman dulu raja-raja seperti Raja Ahasveros itu ya. Jadi namanya Ahasveros. Kemudian jabatannya apa? Sebagai raja ya, raja Media Persia. Kemudian kekuasaannya, wilayahnya ya di Mediterania, di Timur Tengah di sana. Atau mirip juga dengan Pak Jokowi ya. Nama pemilik meterai adalah Jokowi, gelarnya, jabatannya adalah jabatannya Presiden Republik Indonesia.
Kemudian kekuasaannya itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Begitu juga dengan meterai ini. Meterai ini nama pemiliknya adalah Tuhan, Tuhan Allahmu gitu ya, Tuhan Allahmu. Kemudian jabatannya apa? Dia jabatannya adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Kemudian wilayahnya langit dan bumi dan kekuasaannya. Dia adalah jabatannya adalah seorang kreator atau pencipta ya. Wilayahnya langit dan bumi, seluruh alam semesta. Nah, meterai ini itu ditempatkan di dahi kita. Di dahi kita itu di pikiran kita. Artinya bahwa kita diberikan satu pilihan atau simbol pikiran dan yang mewakili adalah keputusan yang diambil secara sadar. Artinya ini sebetulnya kan isu tentang penyembahan. Lucifer melancarkan aksinya itu karena dia ingin disembah, ingin menyamai yang maha tinggi, menjadi seperti Allah gitu ya. Nah, meterai ini ditempatkan di dahi kita, itu di dalam pikiran kita, di mana kita akan mengambil keputusan secara sadar, apakah kita mengikuti Tuhan ataukah kita mengikuti setan ya, kehendak setan. Jadi di situ hampir mirip sekali dengan tanda binatang. Tanda binatang itu juga ditempatkan di dalam dahi kita. Artinya bahwa mereka, orang-orang bahkan orang intelektual pun secara sadar akan memilih, mengambil keputusan, memilih mengikuti tanda binatang itu. Dan yang satu lagi ditempatkan di tangan. Di tangan itu artinya bahwa kita mengambil keputusan secara pikiran dan mengambil tindakan ya untuk mengikuti itu. Jadi meterai ini yaitu ada elemen tentang Tuhan Allah kita, kemudian gelarnya pencipta, kemudian kuasaannya adalah langit dan bumi, itu ditempelkan di dahi kita. Apakah kita mau menuruti akan Tuhan yang kita sembah? Karena apa? Dia adalah pencipta langit dan bumi ya, kekuasaannya langit dan bumi. Ataukah kita akan mengikuti tanda binatang itu ya, mengikuti apa yang dikatakan. Kadang-kadang mereka merasa ketakutan ya, takut dihukum, kemudian takut dibunuh, sehingga mereka mengikuti tanda binatang itu. Tetapi sekali lagi, di dalam Wahyu 14 ayat 12 ya, sekali lagi diucapkan, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Sekali lagi, Yohanes Sang Kekasih menyampaikan nasihatnya, yang penting di sini adalah orang-orang yang tekun, orang-orang kudus yang tekun, yang apa? Yang menuruti perintah Tuhan dan tetap memiliki iman kepada Yesus. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, yang ada di Papua, kemudian yang ada di Sumatera, kemudian yang ada di Eropa maupun di Amerika, marilah kita tetap setia kepada Tuhan, memiliki iman kepada Dia, sehingga kita mau menerima akan materai ini yang nantinya dimeterai untuk surga bagi kita, supaya kita tetap dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Selasa. Dan ini adalah judul yang cukup menantang. Kepada siapa kita menyembah? Dan kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kepada siapa kita menyembah? Ini pelajaran hari ini, penegasan atau penekanan dari pelajaran minggu lalu juga, ini Pak Simon. Ya, jadi kembali ditekankan bahwa pertentangan besar yang terjadi di akhir zaman ini, isu sentralnya adalah apa? Masalah penyembahan. Jadi kepada siapa kita menyembah? Itu aja isunya. Menyembah kepada Allah pencipta atau menyembah kepada yang dilambangkan dengan tanda binatang dan patungnya itu ya. Jadi pemirsa, sekali lagi, yang dilambangkan ya, yang dilambangkan oleh tanda binatang dan patungnya. Jadi bukan sosok binatang yang dimaksud. Tidak ada apa namanya, mau pilih yang tengah-tengah deh gitu. Tidak ada. Hanya dua itu. Dan sudah di dalam pekabaran 3 malaikat itu, 2 isu itu ya, 2 poin yang ditekankan ya, di pertama dan ketiga itu sangat berkaitan dengan penyembahan. Pekabaran malaikat yang pertama bunyinya jelas, sembahlah Dia yang telah menjadikan apa? Langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Lalu di
Pekabaran malaikat 3 adalah apa? Konsekuensi kalau tidak menyembah Allah Sang Pencipta. Hanya ada oknum lain, yaitu oknum yang dilambangkan oleh tanda binatang dan patungnya itu. Kalau kita menyembah itu, maka konsekuensinya siapapun yang menyembah tanda binatang itu, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan sebaliknya, yang menyembah Sang Pencipta kita digambarkan sebagai apa? Orang-orang yang menuruti perintah Allah dan yang beriman kepada Yesus. Nah, sekarang kalau lebih detail lagi kita turunkan ya terkait dengan sembahlah Allah Sang Pencipta, maka dikatakan berarti ketika kita bicara penyembahan, isu dasarnya adalah apa? Atau pokok pikiran dasarnya adalah apa? Masalah penciptaan. Lalu kita kembali, siapa pencipta? Ya, siapa penciptaan? Siapa pencipta itu? Pencipta itu yaitu apa? Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Ya, ini jadi Efesus 3:9 mengatakan begitu, karena Allah menciptakan segala sesuatu melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, ya, itulah yang membuat iblis, ya, pemimpin penghulu malaikat di surga itu yang sudah dibuang ya keluar dari surga itu, ya dia benci kepada apa? Kepada Sang Pencipta, terutama kepada Yesus. Ya dia benci. Lalu dia gunakan seluruh kekuatannya ya untuk apa? Untuk merusak pikiran kita terhadap apa? Konsep penciptaan itu. Nah, di dalam penciptaan itu Allah meninggalkan satu monumen, satu peringatan, yaitu apa? Allah berhenti pada hari yang ketujuh, ya, hari yang ketujuh atau yaitu hari Sabat. Maka ketika kita bicara penyembahan, ketika kita bicara penyembahan, maka fix kita menyembah Allah Sang Pencipta. Kalau kita bicara Allah Sang Pencipta, ya, yang mana yang kita harus sembah, karena bisa saja orang ada oknum-oknum mengaku sebagai pencipta, yaitu Allah yang berhenti di hari ketujuh. Oleh karena itu setan berusaha selalu apa? Merusak monumen itu, ya, namanya monumen, ya. Hari Sabat ini seolah-olah tugu peringatan. Yang namanya tugu peringatan, ya, ini adalah sesuatu yang mudah dilihat oleh mata, mudah diingat oleh orang. Maka setan berusaha merobohkan tugu itu supaya orang tidak lihat-lihat dan orang tidak ingat-ingat. Ya, maka apa? Dia ingin sekali merusak hari Sabat. Nah, jadi pemirsa The Safe Ministry, dimanapun kita berada, bahwa tidak bisa dipungkiri akhirnya apa? Bahwa hari Sabat itu adalah monumen penciptaan Allah. Dan hari Sabat adalah sekaligus disebut apa? Simbol otoritas Allah. Karena apa? Disitulah Allah menegakkan, ya. Dia katakan setelah 6 hari dia bekerja menciptakan, maka dia berhenti di hari ketujuh dan dia minta, ya, agar hari itu diasingkan. Maka itulah yang disebut dengan apa? Simbol otoritas Allah. Maka dalam pengertian yang lain, walaupun tidak pernah disebutkan secara eksplisit di dalam Alkitab, hari Sabat artinya itulah sebagai, kalau disebut simbol otoritas, simbol wewenang, itu yang disebut dengan meterai. Ya, meterai. Jadi meterai artinya adalah lambang kekuasaan yang menyatakan di mana area kekuasaannya dan siapa penguasanya. Itulah, ya, maka sering disebut Sabat hari ketujuh itu adalah apa? Simbol meterai Allah, karena Allah lah pencipta. Nah, pemirsa The Safe Ministry, setan berusaha merusak itu. Diciptakanlah sabat-sabat yang palsu. Diciptakanlah pengertian bahwa kenapa harus hari tertentu menyembah Allah? Semua hari juga boleh menyembah, ya. Allah juga tidak bilang bahwa kita hanya menyembah di hari ketujuh, ya. Tapi Allah menyediakan peringatan, ya.
Jadi tiap hari, tiap saat kita harus menyembah Allah. Namun ada hari yang dikuduskan benar-benar untuk apa? Agar pikiran kita, iman kita selalu teringat kepada apa? Proses penciptaan dan Allah lah pencipta. Lalu nanti kalau kita Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry kedapatan tetap menyembah Sabat yang asli, maka kita akan mendapatkan hukuman. Ya, sudah dinubuatkan di dalam Wahyu 13 ayat 13 sampai 17 hukumannya ya sudah disampaikan oleh panelis saudara Fajar minggu lalu di pelajaran kita. Ada dua hukumannya, hukuman ekonomi ya, tidak bisa berjual beli ya, dan yang berikut adalah apa? Hukuman fisik ya, ancaman kematian. Oleh karena itu pemirsa The Save Ministry ya, hati-hati. Ya, ada sabat-sabat palsu yang dihadirkan oleh setan. Ada banyak cara dia buat untuk mengaburkan pengertian kita. Tapi hari Sabat, hari ketujuh adalah tonggak yang penting, monumen yang penting agar kita selalu mengingat Allah lah pencipta yang layak disembah. Ya, kita bebas berdoa kapan saja di hari kapan saja, tapi Allah meminta kita mengasingkan satu hari. Hari Sabat, hari ketujuh bukan hanya sekedar datang ke gereja atau hanya berdoa. Dan bukan juga menjadi bahan ejekan ngapain mengasing-asingkan hari. Ini memang permintaan Allah. Ini instruksi dari Allah. Untuk apa? Agar iman kita, agar mata rohani kita ya tertuju selalu kepada Allah sebagai pencipta. Karena itulah konflik terbesar ya sampai akhir zaman nanti. Kepada siapa kita menyembah? Kepada Allah sang penciptakah yang berhenti di hari ketujuh itu, atau kepada Allah jadi-jadian yang diwakili oleh tanda binatang dan patungnya itu. Demikian pemirsa The Save Ministry. Terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Rabu dengan judul Hujan Awal dan Akhir. Dan kami minta Fajar untuk menjelaskan apa yang maksud. Baik Pak Simon dan pemirsa The Save Ministry ya. Jadi pembahasan kita semakin menarik berkaitan dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Setelah kita tahu bahwa hanya melalui firman Tuhan kita bisa hidup, kemudian kita dimeteraikan oleh Tuhan di dahi kita, kemudian ada konsekuensi bila mana kita akan memilih kepada siapa kita akan menyembah, yang berkaitan dengan hari perhentian, di mana hari perhentian ini diciptakan oleh Allah sendiri, dan konsekuensi kita mengikuti dan menyembah Tuhan adalah penganiayaan. Jadi peristiwa penganiayaan itu pasti akan terjadi pada akhir zaman, dan memang dari sejarah membuktikan bahwa banyak sekali penganiayaan yang terjadi yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Dan sekarang peristiwa berikutnya itu adalah hujan awal dan hujan akhir. Apa yang dimaksud dengan hujan awal dan hujan akhir? Referensi kita itu dari Yoel 2 ayat 21 sampai 24 ya. Tapi saya akan bacakan Yoel 2 ayat 23 saja. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allah, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Jadi akan ada satu peristiwa hujan awal dan hujan akhir pada akhir zaman. Dan ini dimulai ketika murid-murid Tuhan Yesus sebanyak 120 orang, mereka berkumpul di Yerusalem pada hari Pentakosta. Disitulah kecurahan Roh Kudus itu terjadi. Itu adalah hujan awal Roh Kudus yang dijanjikan. Aku akan memberikan penolong bagimu. Itu adalah Roh Suci, Roh Kudus dalam bentuk lidah-lidah api yang itu turun dan hinggap kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan mereka dapat berkata-kata dengan berbagai macam bahasa. Mereka menyampaikan firman Tuhan itu dengan berani. Dan Pak Simon, apa yang terjadi dengan peristiwa ini? Yaitu pekabaran bahwa Yesus yang sudah mati di atas kayu salib itu adalah juru selamat bagi semua orang yang percaya kepada Dia yang sudah mati, itu akan beroleh keselamatan. Dan itu disampaikan dari Yerusalem kemudian sampai Yudea, Samaria, Galilea, dan bahkan Rasul Paulus sendiri pun sudah menyampaikan sampai ke Mediterania di Timur Tengah dan lain sebagainya, di Asia Kecil,
banyak umat-umat Tuhan menyampaikan pekabaran ini dengan begitu gencar dan bersemangat. Dari 120 orang, umat-umat Tuhan yang pertama setelah kecurahan Roh Kudus ini menjadi 5.000 orang. Mereka menyediakan dirinya dibaptis. Ini luar biasa sekali nih ya, peristiwa ini ya. Dan peristiwa ini itu akan terjadi lagi pada akhir zaman ini, akan ada hujan akhir ya, akan ada hujan akhir di mana kita juga menyampaikan kabaran Injil ini sampai ke seluruh dunia itu dengan begitu gencar ya. Banyak sekali nanti pertobatan yang akan terjadi baik di dataran Afrika dan di Asia, bahkan di Eropa gitu ya, Amerika, dan tentunya di negara kita sendiri ya, Indonesia ya, akan terjadi satu mukjizat yang luar biasa. Karena di sini dinyatakan bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya pada akhir zaman, dan kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan menyediakan ini semuanya. Dan oleh karena itu, bagi kita mesti harus menyambut ya pekabaran ini, harus lebih berani, mesti harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tetap mendampingi kita sampai dengan akhir zaman. Seperti janji Dia ya, sampaikan pekabaran ini dan ajarlah mereka, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke hari Kamis dengan judul Seruan Nyaring. Dan kami masih minta Pak Fajar untuk menjelaskan apa yang maksudnya. Baik Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, akan ada satu juga peristiwa seruan nyaring ya. Seruan nyaring, mari kita coba baca ayatnya terlebih dahulu. Di dalam Wahyu 18 ayat 1 sampai 4 ya. Wahyu 18. Saya akan baca secara singkat aja. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Ini adalah malaikat yang kedua. Dan ia berseru dengan suara yang sangat kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh. Dan tempat tersembunyi dari roh najis. Dan tempat tersembunyi dari segala burung najis dan yang dibenci. Saya meloncat ke ayat yang keempat ya. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya. Dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ini sebetulnya malaikat yang kedua, menyatakan bahwa akan ada satu seruan nyaring ya, seruan nyaring. Malaikat kedua menyampaikan, jadi malaikat yang pertama, yaitu di Wahyu 14, malaikat ini melambangkan pada para utusan manusia. Dan malaikat ini menyatakan kemuliaan Allah secara penuh sehingga menerangi seluruh bumi. Menerangi seluruh bumi. Mari kita coba lihat bahwa kata kuasa ini menunjuk kepada satu kemenangan daripada Kristus itu sendiri. Di dalam Matius 10, Yesus sudah memberikan kuasa kepada murid-muridnya. Dan kita tahu bahwa mereka sangat begitu bersemangat menyampaikan pekabaran Injil, Injil kebenaran, baik yang ada di Yerusalem, Yudea, Samaria, maupun Galilea, bahkan mungkin di Mediterania, yaitu oleh Rasul Paulus dan seluruh murid-murid yang lain. Dan dia mengutus mereka dengan kuasa ilahi ya. Bahkan di dalam Matius 28, segala kuasa di surga dan di bumi itu akan diberikan. Artinya bahwa memang janji Kristus untuk mendampingi umat Tuhan, untuk membawa misi pekabaran Injil kebenaran ini kepada seluruh umat manusia, itu memang betul-betul diberikan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu kita baiklah untuk menerima akan janji Kristus itu, yaitu roh hujan akhir, yaitu dengan kekuasaan dari surga, kita berani untuk menyampaikan pekabaran ini. Dan tentunya umat Tuhan, setelah dipenuhi Roh Kudus, kita memberitakan pekabaran ini kepada seluruh dunia. Banyak sekali alat-alat yang bisa kita gunakan ya, apalagi dengan teknologi yang sekarang yang terbaru kita, kemudian media sosial yang sangat mudah kita akses, dan bahkan ada AI yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pekabaran ini. Sebetulnya sangat mudah bagi kita menyampaikan pekabaran Injil ini, sehingga Injil kebenaran ini bisa sampai masuk ke pelosok, bahkan ya di remote area atau daerah-daerah terpencil pun sekarang sudah
sudah dibuka akses, mereka diberikan kesempatan bisa akses internet, akan jauh lebih mudah. Mereka bisa mengakses informasi firman Tuhan, media sosial, yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pekabaran Injil. Sehingga pekabaran pada akhir zaman ini yang begitu masif itu akan dengan cepat itu tersampai ke seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus, ketika firman Tuhan, Injil kebenaran ini sampai ke seluruh bumi, sehingga mereka bisa mengambil keputusan apakah mereka mau menuruti anak domba Allah ini atau mengikuti tanda binatang, ya. Sekali lagi, ya. Apakah mereka mau bersiap untuk dimeteraikan dengan firman Tuhan, ataukah mereka akan menerima tanda binatang di dahi? Nah, setelah mereka menerima pekabaran ini, informasi secara seimbang, mereka mengambil keputusan apakah mengikuti Tuhan atau mengikuti setan. Itu menjadi satu pilihan bagi kita. Tetapi sekali lagi, Tuhan akan mendampingi kita sampai dengan akhir zaman. Ya, ada satu kutipan yang menarik saya akan baca. Hamba-hamba Allah dengan wajah yang diterangi dan bersinar dengan pengabdian kudus akan mempercepat penyiaran pekabaran dari surga itu. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang tidak bisa dijangkau. Ya, tentunya dengan teknologi yang sekarang ini akan mudah, ya. Mereka bisa akses. Yang di ujung, ya, di ujung yang di daerah-daerah terpencil akan bisa, ya. Melalui ribuan suara amaran itu akan disampaikan ke seluruh dunia. Mukjizat-mukjizat akan diadakan, orang sakit disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya. Kemenangan akhir halaman 518. Jadi pemirsa The Safe Ministry, Pak Simon dan panelis saudara Elvin, kita memang sudah diamarkan meskipun ada peristiwa-peristiwa pada akhir zaman. Itu mengenyakkan hati dan pikiran kita, penderitaan yang akan kita alami. Tapi sekali lagi Tuhan akan menyertai umatnya sampai dengan akhir zaman. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Jangan takut. Terima kasih untuk Pak Fajar atas penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri perbincangan kita dalam seminggu ini, dan kami minta Pak Tobi untuk merangkumkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry menegaskan kembali seperti yang disampaikan saudara Fajar bahwa saat ini benar-benar adalah mendekati akhir penutupan sejarah dunia. Satu persatu semua tanda nubuatan itu sudah digenapi. Ya, tadinya kita berpikir di beberapa ratus tahun yang lalu, ya, orang sulit mengerti siapakah tanda binatang yang kedua itu, melambangkan siapa. Ternyata muncul satu kekuatan yang persis menggenapi itu. Ya, ada satu negara yang dikdaya, ya, yang punya kekuatan luar biasa. Namun fokus kita adalah ketika di akhir zaman ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, yang semuanya itu apa? Semuanya itu menunjukkan betapa konflik, ya, antara terang dan gelap itu benar-benar luar biasa. Maka peran kita di mana dan pilihan kita di mana? Apakah kita memilih menjadi orang yang berhikmat, yang kembali kepada Alkitab untuk mengikuti, ya, untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah, atau apakah kita menjadi orang yang mudah ditipu oleh setan? Tanpa pertolongan Roh Kudus, kembali, ya, tanpa pertolongan Roh Kudus, kita akan sulit mengerti apa yang ditulis di dalam kitab suci. Tetapi dengan pertolongan Roh Kudus dan kita hanya kembali kepada kitab suci, maka peristiwa-peristiwa di akhir dunia ini adalah menjadi satu motivasi bagi kita agar kita lebih menyerahkan diri kembali, mengingat, ya, bagaimana tuntunan Allah, beriman kepada Yesus agar kita apa? Diberi kekuatan. Kalaupun ada ancaman-ancaman, hukuman ekonomi atau ancaman fisik, atau mungkin kesusahan-kesusahan yang lain, ya, yang akan diberikan oleh setan kepada kita, tapi kita sebagai umat Tuhan, kita akan turut menyerukan pekabaran 3 malaikat itu yang menandakan bahwa ini memang waktunya sudah dekat. Biarlah kiranya
penyerahan diri kita kepada Tuhan melalui tuntunan Roh Kudus, kita akan dibawa kepada Allah yang benar, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang berhenti di hari yang ketujuh, yang sudah mengasingkan hari ketujuh itu sebagai monumen peringatan, agar kita selalu kembali kepada Dia, beriman kepada Allah, bahwa Allah lah pemilik alam semesta ini, dan kita akan dikumpulkan bersama Dia kelak di kerajaan surga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis yang sudah menjelaskan hari per hari, dan kiranya kita dapat mengerti dan memahami bagaimana kita untuk tetap setia hingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Pastor. Selamat. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, atas tuntunan Roh Kudus Tuhan, Engkau singkapkan kepada kami satu persatu tanda-tanda akhir zaman itu sudah mulai digenapi Tuhan. Dan biarlah melalui Roh Kudus Tuhan, kami tetap menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Kami boleh turut serta di dalam hujan akhir nanti, di mana Tuhan menggunakan kami menjadi juru kabar Allah. Kami Tuhan gunakan untuk menyerukan dengan nyaring pekabaran kebenaran Tuhan. Dan kami kembali selalu kepada kitab suci sebagai tulisan firman Tuhan kepada kami, sebagai petunjuk agar kami tidak ditipu, tidak disesatkan oleh setan. Dan biarlah kiranya Tuhan, atas pertolongan Roh Kudus-Mu, atas tuntunan Tuhan, kami tetap Engkau dapati setia hingga akhir hidup kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami rindu Engkau kumpulkan bersama-sama semua pemirsa The Safe Ministry di kerajaan sorga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah informasi yang kita dapatkan pada hari ini dalam diskusi boleh dapat memperkuat iman kita agar kita tetap setia. Dan kiranya ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jika Anda berkenan, Anda boleh berlangganan channel ini dan menyukai video ini, dan juga mengomen juga dan membagikan juga bagi orang lain. Kita bertemu minggu depan. Shalom. Tuhan memberkati. Shalom, Tuhan memberkati.